semuanya, jumpa lagi dengan Lause Michelle dan Lause Meliana di Sekolah Minggu GKA Elion versi online. Wah Lause, gak kerasa ya sekolah minggu online-nya sudah memasuki minggu ke-8 loh. Wah, berarti sudah 2 bulan ya Lause kita belum ketemu anak-anak semua di rumah. Iya betul, tapi Lause tetap senang sekali karena Lause tahu adik-adik semua happy dan semangat sekolah minggu online-nya di rumah. Nah Lause, mari sebelum kita mulai ibadah kali ini kita siapkan hati dulu. Lause Michelle pimpin doa ya. Oke, Lause akan pimpin doa ya semuanya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih Tuhan sehingga kami semua bisa sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Tuhan yang mau pimpin, Tuhan yang mau layakkan kami supaya kami sungguh-sungguh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Lause Meliana, udah siap memuji nama Tuhan? Siap Lause. Nah kan kita di sini sekolah minggu mau memuji Tuhan dengan semangat. Nah, tahu nggak Lause, kalau semua yang kita lakukan di hidup kita itu karena kebaikan Tuhan saja loh. Tahu dong Lause Michelle, kita bisa hidup, bisa bergerak, bisa bernafas, itu semua karena Tuhan. Betul sekali. Nah, kalau begitu ayo kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan satu pujian I Can Sing. I can sing, na 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 na. I can dance, I can jump, 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 jump. It's all because of you. I can draw, I can make beautiful colors like pink, blue, yellow and green. It's all because of you. Lord, you are the only reason for all the talent I have. And now we wanna thank you, Lord. We wanna thank you, Lord. Lord, you are the only reason for all the talent I have. And now we wanna thank you, Lord. We wanna thank you, Lord. Nah adik-adik, ayo kita lanjut memuji Tuhan ya. Lause, Hah? Ya? aku bosen banget. Bosan kenapa, Wen? Jadi, udah 2 bulan ini aku di rumah terus. Nggak bisa nge-mall, nggak bisa ketemu temen. Belajar pun via online, tugasnya banyak banget. Wah, lihat deh, Wen lagi bingung, lagi bosan. Gimana ya cara bantunya? Perkenalkan, aku Nora the Helper. Nora, the helper? Siapa sih? Ah, adik-adik, kalian tahu nggak Dora the Explorer? Ini Nora, saudaranya. Betul sekali, aku ini sama seperti Dora. Aku suka explore, aku suka keliling kemana-mana. Tapi ya, gara-gara virus corona ini, aku harus stay at home. Awalnya sih sedih, bosen juga. Tapi sekarang sudah enggak. Aku sangat bersyukur. Kok bisa? Bisa dong, meskipun kita harus stay at home, aku bisa melakukan banyak sekali aktivitas. Aku bisa belajar hal baru. Misalnya nih ya, bantu mama buat kue di rumah. Iya ya. Bantu papa cuci mobil, bantu papa nata gudang. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Daripada kita mengeluh bosan, kita kan anak Tuhan. Jadi kita harus belajar bersyukur. Lihat itu, dokter, suster, semua berkorban kan untuk merawat pasien. Nah, bagaimana kita bisa bantu mereka? Kita harus stay at home agar kita tidak ikutan sakit. Ya, betul adik-adik yang dikatakan Nora. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus bersyukur walau di rumah aja. Kita kan bisa bantu mama, bisa bantu papa, ya kan?
Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Hore! Oke, sekarang kita puji Tuhan yuk. Kita bersyukur sekali karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Yuk sekarang kita nyanyi sama-sama lagu LOVE. Let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father out above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father out above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Lausu, tahu nggak lagu yang judulnya Mengikut Yesus Keputusanku? Tahu dong, itu kan lagu sederhana Lause. Nah, itu untuk mengingatkan kita untuk tetap setia sama Tuhan. Ya, betul banget Lause. Kita harus tetap setia mengikut Yesus dalam hidup ini apapun masalahnya. Nah, bentar lagi sebelum masuk firman Tuhan, yuk kita nyanyiin lagu itu dalam 3 bahasa loh Lause, gampang kok. Oke Lause, adik-adik semua siap dengar firman Tuhan kan? Musik! I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Good job semuanya. Sekarang kita mau nyanyi versi Mandarin ya. 我已经决定要跟随耶稣。我已经决定要跟随耶稣。我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。Good job semuanya. Lause Michelle, tahu ndak hari ini Lause Ivan sangat senang sekali. Senang kenapa Lause? Karena tadi Lause Ivan bisa merasakan kalau adik-adik semuanya itu semangat memuji nama Tuhan. Lause Michelle masih semangat memuji nama Tuhan kan? Masih dong, apalagi habis gini mau dengerin firman Tuhan kan? Betul sekali. Lause Michelle, tahu ndak tema firman Tuhan hari ini itu apa? Apa Lause? Tema firman Tuhan hari ini itu adalah bertumbuh dan berbuah. Nah ini nih Lause Michelle, tahu ndak ini apa namanya? Adik-adik semuanya tahu? Ini namanya pot. Pot. Nah ini kan kosong ya, kosong seperti biasanya. Kalau potnya kosong, tidak ada tanamannya, tidak bertumbuh dan juga tidak berbuah. Iya. Tapi kalau ada potnya ini ya berarti harus ada tanamannya, Wow. bertumbuh dan berbuah. Jadi ingat
ingat ceritanya Tuhan Yesus. Kalau nggak salah ceritanya ini ada di Alkitab kan Lause? Betul sekali. Hari ini kan kita mau dengerin firman Tuhan. Jadi ceritanya pasti dari dalam Alkitab. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memuji nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami agar kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, adik-adik semuanya. Jadi hari ini Lause Ivan ingin cerita tentang sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan pada orang-orang pada waktu itu. Hah? Perumpamaan itu apa Lause? Iya ya. Oke, Lause Ivan kasih tahu dulu ya buat adik-adik semuanya. Jadi perumpamaan itu adalah sebuah cerita yang dibuat, yang diceritakan, tapi didasarkan pada kebiasaan hidup dari orang-orang pada waktu itu. Oh, jadi begitu. Memang perumpamaannya tentang apa? Nah, jadi perumpamaannya itu begini. Pada waktu itu Tuhan Yesus cerita sama orang-orang banyak yang mengikuti dirinya. Tuhan Yesus bilang ada seseorang yang keluar pergi ke suatu tempat. Nah, dalam perjalanan itu dia membawa banyak benih. Beberapa benih jatuh di tengah jalan. Ketika jatuh di tengah jalan, tidak lama kemudian ada burung-burung yang datang langsung memakan benih-benih tersebut. Ya jalan lagi. Nah, beberapa benih yang lainnya itu jatuh di tanah yang tipis. Jadi tipis sekali bawahnya batu-batu. Nah, benih itu langsung bertumbuh, cepat tumbuhnya. Tetapi tidak tahan lama karena tidak bisa berakar sangat dalam. Dan akhirnya benih itu juga mati ketika kena sinar matahari. Tunggu deh Lause, mendingan Lause cerita dulu sama adik-adik. Benih itu artinya apa? Oh iya benar. Jadi begini ya adik-adik ya. Benih itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan ketika adik-adik ke sekolah minggu kan dengerin firman Tuhan kan. Nah kalau jenis tanah, tadi ada tanah jenis yang pertama, jenis yang kedua. Nah itu menceritakan tentang kondisi hati dari orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi jenis tanah yang pertama ya, tadi kan benihnya jatuh di tanah yang di tengah jalan. Oh iya, jadi langsung tahu. Dimakan sama burung-burung, ingat enggak Lause Michelle? Ingat, itu berarti contoh untuk anak-anak yang ini dengerin firman Tuhan tapi nggak menerimanya ya? Betul sekali. Jadi terus langsung burung-burung itu menggambarkan iblis. Iblis langsung mengambil firman Tuhan itu dan tidak sempat dilakukan, ditaati dalam kehidupan anak-anak itu. Oh, terus yang satunya gimana? Yang satunya kan jatuh di tanah yang tipis. Lause Michelle tahu enggak? Ada bayangan enggak artinya itu apa? Apa? Jadi begini, orang-orang yang memiliki jenis hati seperti yang tanah yang tipis itu adalah orang-orang yang ketika mendengarkan firman Tuhan, sangat bersuka cita, wah firman Tuhannya ini bagus, yang khotbah bagus, loh sekolah minggunya semangat hari ini kalau dengerin apa itu menceritakan firman Tuhan. Tapi sayangnya anak-anak itu, orang-orang itu yang dengerin firman Tuhan itu cuma dengerin aja tapi tidak melakukan di dalam kehidupannya. Jadi ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, ketika dia dibenci karena melakukan firman Tuhan, langsung udah dia tidak mau lagi taat sama firman Tuhan, dia tidak mau percaya kepada janji firman Tuhan lagi. Wah, kita sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh kayak gitu ya Lause? Betul sekali Lause Michelle, kita tidak boleh seperti itu. Terus ada lagi nggak? Ada, belum selesai ceritanya, masih ada 2 jenis tanah lagi. Gimana? Nah, jenis tanah yang ketiga itu adalah tanah yang benihnya itu jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Hah? Penuh dengan semak duri. Itu gimana sih maksudnya? Ya, jadi penuh dengan semak duri, benihnya itu juga cepat bertumbuh seperti ini. Tapi sayangnya terhimpit sama semak duri semuanya itu. Jadi akhirnya mati juga. Wah. Tahu enggak artinya? Nggak tahu, artinya memang apa sih? Nah, jadi artinya itu adalah orang-orang yang dengerin firman Tuhan, mereka menerima loh dalam kehidupan mereka, tapi sayangnya mereka tidak sungguh-sungguh taat sama firman Tuhan itu. Mereka masih suka sama uang, kemudian kesenangan dunia, sehingga akhirnya semuanya itu membuat mereka meninggalkan firman Tuhan. Berarti kita juga nggak boleh kayak benih yang itu dong Lause? Betul sekali, tidak boleh seperti itu. Terus ada benih apa lagi? Nah ini benih yang keempat, kita harus seperti jenis tanah yang keempat ini. Gimana Benih yang itu? jatuh di jenis tanah yang keempat. Jadi
benihnya itu jatuh di jenis tanah yang subur. Jadi akhirnya ketika jatuh bisa bertumbuh dan berbuah sangat banyak. Seperti ini nih, jadinya bertumbuh dan berbuah seperti ini. Wah, kita sebagai anak-anak Tuhan berarti harus seperti benih yang keempat ya. Jenis tanah yang keempat loh, Su. Oh iya, jenis tanah yang keempat. Betul sekali. Berarti kita juga harus berbuah banyak, menerima firman Tuhan dan berbuah banyak. Betul sekali. Nah, adik-adik semuanya tahu enggak lagu Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku. Tahu kan? Nah, Tahu kita dong. nyanyikan ini sama-sama ya. Tapi awalnya harus Oke, apa? betul. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Terus kita nyanyi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Bisa ya adik-adik semuanya ya? Yuk kita Bisa. nyanyikan lagu ini. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, tambah besar. Berbuah, 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 berbuah. Oke, adik-adik semuanya ingat lagu ini ya. Kalau kita dengerin firman Tuhan, kita harus melakukannya. Kita harus taat supaya bisa berbuah banyak di dalam hidup setiap dari kita. Lalu Michelle siap? Siap. Oke, kalau gitu kita tutup dalam doa ya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan tolong agar setiap dari kami ketika mendengarkan firman Tuhan, kami juga melakukannya. Kami memiliki hati dengan jenis tanah yang keempat, tanah yang subur. Sehingga firman Tuhan yang ada dalam hidup kami itu dapat berbuah dengan sangat banyak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik semuanya, hari ini kita ada ayat hafalannya seperti biasanya ya. Hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 5b. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Gampang kan? Bahasa Michelle bisa? Bisa Oke, dong. kita omong sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 5b. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Gampang ya adik-adik semuanya ya. Dihafalin bareng-bareng sama orang tuanya juga, sama papa mama, supaya ayat firman Tuhan ini bisa dihafalkan dan juga kita lakukan, ditaati dalam hidup setiap dari kita. Oke, jadi aktivitas hari ini kalian butuh gunting, kemudian juga minta sama papa mama kertas A4 ya, kertas putih A4, kemudian nanti kalian minta juga pensil warna. Jadi kalau sudah dapat kertas A4-nya, kalian lipat jadi 2, tapi jangan sama semuanya ya, sisinya jangan sama, ada yang lebih kecil sama ada yang lebih besar. Kemudian kalau sudah seperti ini, kalian gunting. Kalau kalian takut digunting boleh, nah kalau lese, langsung lese sobek aja. Sobek 2, jadi ada yang lebih kecil, ada yang besar. Kemudian yang kecil kalian ambil,
Kemudian kalian lipat seperti ini. Sudah. Kemudian kalian juga sobek. Kalau kalian takut, kalian bisa gunting ya. Nah, jadi sudah ada kotak kecil. Yang satunya kalian ambil, kemudian kalian lipat juga. Seperti kayak yang tadi. Dan gunting juga, kalau enggak kalian sobek ya. Penting sekarang ada 2 kotak, satu kecil, satunya besar. Kalian ambil yang kecil, kalian lipat jadi segitiga, kemudian kalian lipat sekali lagi ya. Dan lipat sekali lagi. Kalau sudah seperti ini, kalian lipat seperti ini. Kemudian kalian juga lipat satu sisi satunya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian balik, kemudian masing-masing sisi kalian lipat kecil di sini ya. Oke, kepala bunganya sudah jadi. Kemudian kalian ambil yang lebih besar. Kalian kan sudah dilipat seperti ini ya. Kalian buka, kemudian kalian lipat di garis tengahnya. Kalian lipat juga di garis tengahnya, sisi satunya. Sudah. Terus sisi satunya ini kalian lipat juga. Lipat. Satunya juga kalian lipat. Sudah ya. Nah, terus balik satunya lagi, kalian lipat sekali lagi. Lipat sekali lagi. Sudah. Kemudian kalian lipat jadi sama seperti ini ujung-ujungnya. Kemudian kalian lipat ke dalam. Nah, kemudian kalian buka. Nah, ini kan ada yang sisi dalamnya nih. Kalian tarik keluar. Ini ya. Nah, sudah tarik keluar. Terus ini kepala bunganya kalian gunting sebagian kecil aja. Sudah kan? Nah, ini kan nanti ada lubangnya nih. Lubangnya di sini. Kalian buka, kemudian kalian masukin ininya. Jadi deh seperti ini bunga. Ini tangkainya, kemudian ini kepalanya. Nah, kemudian supaya lebih bagus lagi, minta sama papa mama untuk kasih warna ya. Jadi ininya dikasih warna-warna merah, ungu, boleh. Terus tangkainya ini ada yang warna hijau sama ada yang warna coklat. Jadi menjadi bagus. Itu aktivitas hari ini. Oke, adik-adik semuanya, gampang kan? Kalian boleh lakukan ini, membuat bunga, karena firman Tuhan hari ini bertumbuh dan berbuah. Wah, nggak kerasa ya ibadah hari ini sudah selesai loh, Michelle. Iya ya, nggak kerasa kita sekarang harus berpisah dengan adik-adik semuanya. Nah, sekarang ayo kita nyanyi Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Nah, oke adik-adik, sampai jumpa lagi di sekolah minggu versi online berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kamu ya. Bye-bye.